KSP tingkat desa Tanah Mulu, Kecamatan Kaki Tanah Selatan, Biyungan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Bapak Kepala Desa Tanah Mulu sekaligus menyampaikan materi tentang kehidupan beragama di Desa Tanah Mulu. Pada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat di Tanah Selatan bersama jajarannya, Pak Adam. Yang saya hormati Bapak dari Depak bersama jajarannya. Yang saya hormati singkatnya para hadirin yang ada pada pagi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari kita bersama pada pagi hari ini. Semoga pertemuan ini selalu membawa kedamaian untuk kita. Semoga di dalam pertemuan ini segala kehidupan kesejahteraan kita selalu ada, karena kita ini dalam pertemuan mengenai bagaimana kerukunan antar umat beragama yang ada di desa. Di desa kami ada 3 agama, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, sama agama Islam. Jadi perbedaan yang ada di desa kami ada. Belum lagi berbicara tentang budaya, karakter, dan kehidupan kita sebagai masyarakat yang ada di Desa Tanah Mulu. Nah, makanya dari perbedaan ini terciptalah yang dinamanya sebuah kerukunan. Dari kerukunan ini berbicara tentang perbedaan. Dari perbedaan itu kita satukan di dalam sebuah aturan. Kita ini adalah satu negara yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Dan kita ada di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itulah makanya di desa kami hidup di kerukunan itu terbentuk. Selama saya pimpin di Desa Tanah Mulu ini tidak pernah ada terjadinya pertentangan, perselisihan, apalagi menyangkut perbedaan agama. Justru kami hidup rukun. Buktinya kerukunan yang terjadi selama ini, salah satu contoh terjadi di dusun 2, bahwa ketika ada hari raya agama Kristen Protestan dan Katolik, yaitu hari Natal, yang menjadi ketua panitia Natal adalah dari agama Islam. Ini adalah salah satu wujud kerukunan yang kami ciptakan di desa. Jadi kerukunan baik kami sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami, masyarakat Desa Tanah Mulu. Berikut, ketika ada kehidupan sosial lain, contoh ada acara keagamaan, acara syukuran, atau acara keluarga, di situ kami berkolaborasi. Kami tidak pernah melihat ada perbedaan di situ. Cuma
Cuma saja yang kami lihat adalah sebuah kebersamaan, sebuah keluarga yang sangat erat sehingga terciptanya sebuah kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan ada di desa kami. Hidup berkelompok juga demikian. Kami tidak pernah melihat ras, kami tidak pernah melihat suku, kami juga tidak pernah lihat orang ini dari mana. Tapi di situ yang kami lihat, ketika kami ada dalam satu lingkup keluarga besar di desa Tanamuru, kami menganggap kami semua itu menjadi bagian dari kami. Kami adalah satu keluarga, kami adalah bersaudara. Jadi kerukunan ini sudah tercipta dari dulu, dan budaya kami juga khusus untuk di desa juga sangat kuat bahwa kehidupan berkeluarga, kehidupan kita sebagai masyarakat di situ sangat erat. Dengan kerukunan ini, marilah kita ciptakan terus hubungan yang baik, kelestarian kehidupan bersosial khususnya di desa ini betul-betul terjaga. Buktinya selama ini kami tidak ada benturan, tidak ada bentrokan antara satu agama dengan agama yang lain atau satu ras dengan ras yang lain. Kalau menjujur di sana bukan hanya ada orang Sumba Tengah, ada juga orang dari Flores, ada juga dari Timur, ada juga dari Jawa. Tapi kita tetap menganggap kita adalah kita, tidak ada berbeda api antara kita. Itu suatu kehidupan toleransi yang sangat kuat yang ada di desa kami. Apalagi berbicara tentang agama, baik kami tidak ada masalah. Ya, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, sepatah dua kata, dan saya bisa jabarkan tentang kehidupan toleransi beragama yang ada di desa. Salam dan selamat pagi. Bantuan beragama di Kecamatan Kadiku Tengah Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak selaku dan Bapak saya berbilang. Terima kasih Bapak MC. Kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah bersama jajarannya dan kepanitiaan pelaksana kegiatan pada hari ini yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Kepala Desa bersama perangkatnya dan unsur kelembagaan lainnya yang ambil bagian, dan seluruh peserta acara. Syukur dan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan. Itulah anugerah yang paling terindah yang terus-menerus secara iman kepercayaan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sapaan yang kita sudah ucapkan secara bersama-sama. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada nama budaya, ada salve, dan lain sebagainya. Itulah intinya. Jadi tidak sekedar saja kita membiasakan pada tempat yang pertama, tapi itu sapaan bernegara, sapaan NKRI, sapaan Pancasila. Karena apapun yang kita mau bicarakan hari ini, itu ada pada rangkuman sapaan. Kita harus aplikasikan pada kekuatan yang real di mana kita berada. Dalam itu intinya. Itu inti. Masuk pada substansi yang sekiranya kondisi hari ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penjenjangan karir oleh Bapak kita. Tentu saya juga atas nama pimpinan wilayah menyampaikan
pertama menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan yang begitu bermartabat ini dilaksanakan pertama di Kecamatan Ketiku Tanah Selatan. Persoalan itu kita bisa anggap biasa-biasa saja dan mudah saja. Tapi yang tidak mudah, bagaimana kita menjalankan moderasi. Dalamnya ada lintas agama. Tentu kondisi ini muncul tidak saja tiba-tiba. Ini adalah pergumulan bangsa dan negara oleh lembaga untuk menciptakan kondisi real dengan berbagai macam indikator, sehingga ada kajian-kajian yang sekiranya kesininya sekarang ini, kenapa kita harus butuh moderasi beragama? Kan sudah ada Pancasila, sudah ada undang-undang, pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan lainnya, maka dibutuhkan berbagai macam lembaga. Saya rasa kita sudah melek dan kita sudah melihat secara nyata bagaimana orang memandang sebuah keyakinan itu berlebihan tanpa berpikir lagi keyakinan orang lain. Itu yang radikal, mengeraskan arti kepercayaannya dia, mengutamakan kepercayaannya dia tanpa lagi dia melihat bahwa ada Pancasila di sana. Itu kesininya sekarang yang kita lihat. Saya tidak perpanjang kata lah, tapi syukur saya berbicara pada konteks wilayah. Konteks wilayah. Jadi utamakan itu toleransi. Toleransi itu mengandung arti adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Itu sudah tadi yang dibungkus oleh Pak Kades itu bilang kerukunan. Berbeda-beda tetapi rukun. Jadi saya harus menyampaikan saja contoh praktis ya. Tadi sampaikan oleh Pak Desa. Itu contoh moderasi beragama yang kita sudah lakukan. Tadi disinggung oleh Pak Desa. Pertama itu tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Artinya kalau orang Kristen ikut ke gereja, pakaiannya standar saja. Tapi dalam konteks agama Islam lain, ada yang pakai kupiah, ada yang pakai ciri khasnya pasti berbeda. Ada yang pakai kerudung, ada yang tidak pakai, dan lain sebagainya. Itulah ciri yang kita tidak persoalkan. Jangan persoalkan itu, atau saya jangan merasa isi itu. Itu bebas saya berkreasi selagi apa yang menjadi tujuan dari agamanya itu dimungkinkan untuk memakai cara. Itu kan hanya tampilannya saja. Biarkan saja, selagi negara ini mengakui agamanya sah. Jadi tidak ada ini istilah di sini mayoritas tidak boleh ada agama. Kalaupun ada agama tidak boleh membangun simbol-simbol agama, tempat peribadatan. Kalau membangun juga tempat peribadatan itu juga ada persyaratannya. Tapi jangan dilihat secara garis besarnya bahwa kita di dalam mode ini
mayoritas agama Protestan tidak boleh mendirikan musola. Mendirikan musola kalau berdasarkan persyaratan, kalau itu ya mencukupi, sah. Tapi itulah negara mengatur semuanya itu. Tetapi kita pandang bahwa semua harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain dalam bentuk sarana prasarana pendukungnya juga harus seiring sejalan. Kita sebagai negara yang berpancasila harus menjunjung tinggi. Ya, terima kasih Bapak Desa, khusus Desa Tanamodo ini perkembangannya sangat cepat. Bapak Desa, pembauran masyarakat dari berbagai macam etnis, suku, agama itu pasti ada di Tanamodo. Oleh karena itu, saya mohon sekali lagi, mari kita ciptakan suasana yang kondusif, saudara bersaudara, satu darah kita. Hanya masalah beda keyakinan, jangan lagi darah keluar. Kalau menciptakan darah keluar itu gampang saja. Kita saling baku mati kiri kanan, baku lempar kiri kanan, selesai. Tapi menciptakan kedamaian yang hakiki perlu pergumulan, perlu kerja keras, dan perlu pemahaman yang lapang, yang luas. Jangan kita sempit. Jadi jangan memakai ajaran yang radikal, ekstrim orang bilang. Kalau ekstrim ya itu mati ya mati. Tapi kalau yang moderat berarti masih ada komunikasi, persaudaraan yang lebih tinggi, tidak melihat warna-warna, hanya melihat bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau itu yang terjadi, maka KTS ke depan pasti aman-aman saja, rukun-rukun saja, damai-damai saja. Masuk lagi di skala desa, salah satu desa Tanamodo adalah bagian yang menyumbang kondusivitas terkait dengan keberagaman. Oleh karena itu, tidak banyak yang saya bisa sampaikan Bapak rekan. Semoga apa yang kita sepakati hari ini dapat kita pertanggungjawabkan, dapat kita implementasikan. Narasi kalimat tidak segala-galanya, tetapi praktik cerdas yang harus kita lakukan di lapangan dengan berbalut kasih sayang terhadap saudara-saudara kita, toleransi terhadap saudara-saudara kita, rukun antar tetangga walaupun berbeda, itu yang lebih bermartabat, yang paling berharga di mata Tuhan. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Akan yang telah menetapkan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kecil Utara Selatan yang membentuk moderasi beragama lewat satu kelembagaan kecil, yaitu penggiat moderasi. Pesan saya Bapak Ulyadi ini, jalankan tugas itu, pengabdian itu. Tidak ada gaji, tapi gajinya Bapak ada di surga sana. Amin. Itu persaudaraan, itulah yang paling hakiki. Kasihilah sesama manusia, itulah yang paling mendasar. Jauhi pertentangan-pertentangan yang membuat porak-poranda, merusak sendi-sendi ekonomi, memporak-porandakan nilai kemanusiaan. Yang ada adalah Tanamodo harus bangkit bersama, harus duduk bersama, dan harus menjunjung nilai toleransi yang tinggi. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan sekaligus materi moderasi beragama oleh Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah. Pada Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Sesungguhnya
Setelah mendengarkan penyampaian Bapak Desa dari Bapak Camat, saya hanya mengucapkan terima kasih sesungguhnya Bapak Camat. Yang terjadi di tempat kita berada saat ini, praktek untuk hal yang sedang digagas untuk ditumbuh kembangkan di Sumba Tengah sudah ada di sini. Bukan kita sedang berpikir bagaimana caranya kita menghayati, tetapi sesungguhnya sudah dimulai tadi Bapak Desa sampaikan. Dan apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, saya sendiri mengikuti sebagian dari penyampaian tadi tentang kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kita kawal kehidupan bersama yang berbeda-beda ini. Yang untuk konteks kita di Tanah Modu saat ini ada masyarakat beragama Kristen, masyarakat beragama Katolik, masyarakat beragama Islam. Selanjutnya pembacaan MOU oleh petugas. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah dengan Desa Tanah Modu nomor B.2060 garing KK.20.18.01 garing HM.01 garing 06 garing 2022 nomor 127 garing DS datar CM garing MOU garing 140 garing 05 garing 53.17 garing 6 garing 2022 tentang kegiatan moderasi beragama lintas agama Desa Tanah Modu. Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Yosef Rangga Kapodo SS selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah dan juga leader aksi perubahan diklat PKA Angkatan 11 yang berkantor di Kompleks Perkantoran Makatul, Desa Dasainu, Kecamatan Katikutan Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, bertindak dalam hal ini dalam jabatannya untuk dan atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya disebut pihak 1. 2. Ferdinand Umbukawaungu selaku Kepala Desa Tanah Modu yang berkantor di Waikat Paji, Desa Tanah Modu, Kecamatan Katikutan Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, bertindak dalam hal jabatannya untuk dan atas nama Desa Tanah Modu selanjutnya disebut sebagai pihak 2. Bahwa pihak 1 dan pihak 2 selanjutnya secara bersama-sama dalam kesempatan bersama ini disebut para pihak dan sendiri-sendiri disebut pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pihak 1 adalah instansi vertikal di daerah yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah moderasi beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup beragama dan masalah lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2026 tentang organisasi dan tata kerja di instansi vertikal Kementerian Agama. 2. Bahwa pihak 2 adalah pemerintah tingkat desa yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk pegiat moderasi beragama lintas agama desa di Desa Tanah Modu
dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Kerjasama ini bertujuan untuk memasyarakatkan moderasi beragama guna meningkatkan kerukunan dan toleransi intern dan antar umat beragama di Desa Tanamodu. Pasal 2, objek kerjasama dan pegiat. 1. Sasaran adalah masyarakat beragama Kristen, Katolik, dan Islam di wilayah Desa Tanamodu, Kecamatan Katiku Tanah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. 2. Pegiat adalah tokoh agama yang dipandang cakap dan mampu untuk menyebarluaskan gagasan moderasi beragama yang terdiri dari 1. Jaiwu Oga, tokoh agama Kristen. 2. Adi Rambusida, tokoh agama Kristen. 3. Rampu Jolapedi, tokoh agama Kristen. Joka Jawakoda, tokoh agama Kristen. 5. Mandiata Paliosa, tokoh agama Kristen. 6. Umbu Kawauku, tokoh agama Katolik. 7. Petrus Paliosa, tokoh agama Katolik. 8. Pawa Uka Lakinuga, tokoh agama Katolik. 9. Rahmat Bagam SHI, tokoh agama Islam. 10. Imran, tokoh agama Islam. Pasal 3, ruang lingkup kerjasama. Ruang lingkup meliputi kegiatan penyebarluasan gagasan moderasi beragama yang berhubungan dengan perilaku hidup moderat demi kerukunan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Desa Tanamodu, Kecamatan Katiku Tanah Selatan. Pasal 4, pelaksanaan kerjasama. 1. Pihak 1 adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2. Pihak 2 adalah penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD. Pasal 5, hak dan kewajiban. A. Hak. 1. Pihak 1 berhak memberikan pengarahan dan panduan tentang moderasi beragama kepada pihak 2 agar dapat menyampaikan secara baik kepada masyarakat beragama. 2. Pihak 2 berhak menyampaikan tentang konsep moderasi beragama secara baik dan benar kepada masyarakat beragama di Desa Tanamodu. B. Kewajiban. 1. Pihak 1 berkewajiban untuk memberikan penjelasan terkait moderasi beragama dan membagikan buku bacaan tentang moderasi beragama untuk mendukung terciptanya pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama demi menciptakan hidup yang rukun dan damai di Desa Tanamodu. 2. Pihak 2 berkewajiban memberikan penjelasan terkait moderasi beragama dan bagaimana menjaga dan menciptakan hidup yang rukun dan damai di Desa Tanamodu dengan merujuk pada penjelasan dari buku bacaan. Pasal 6, jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Pasal 7, penyelesaian perselisihan. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat. Pasal 8, keadaan memaksa. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan kesepakatan bersama atas persetujuan para pihak. Pasal 9, pengakhiran kerjasama. 1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. 2. Kesepakatan bersama ini berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan mengatur dan atau ditentukan lain di kemudian hari.
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Desa Tanamodo, Kecamatan Katiku Tanah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka 2 untuk keperluan selanjutnya. Ditetapkan di WK Jambi pada tanggal 22 Juni 2022. Pihak pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah selaku aksi leader Yosef Rangga Kapolo SS NIP 19680723 2001 12 1001. Pihak kedua, Kepala Desa Tanamodo Ferdinand Umbu Kawamu mengetahui Camat Katiku Tanah Selatan Martin Umbu Bewa S. SOS NIP 19690306 2007 01 1032. Demikian. Dilanjutkan oleh yang kedua, Bapak Desa Tanamodo. Selanjutnya kami Bapak Camat Kecamatan. Bapak Camat, Bapak Desa dan Bapak Kepala Kantor serta teman-teman yang telah menyiapkan buku saksi tadi. Silakan ke sini. Oke. Baik. Kita serahkan buku saku. Buku harus disahkan dulu. Kalau di tempat lain maka dia bukan buku saku lagi. Satu selalu baca, pasti duduk kita baca. Jangan sampai kita kasih tinggal kita cucu kucak-kucak lagi. Selesai itu semua. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang saya sampaikan didokumentasikan dalam bentuk buku saku. Kami juga jadi ini sudah yang membuat kami bisa belajar dan mengaplikasikan sesuai dengan apa yang ada dalam buku saku. Selamat. Ya, lulus. Kerja ikhlas. Terus santai.